Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Andin? Baik, Bu. Walaupun ya agak-agak galau, Bu. Oh, gitu ya Bu. Ada apa ya Bu Andin? Kok merasa galau ya Bu? Biasa, Bu. Itu gara-gara anak-anak itu, Bu. Masa pelajaran saya kok kayaknya bosen gitu ya. Iya. Oh, Eh, ya. Dalam hari ini saya bertugas sebagai kos, Bu Andin sebagai cucinya ya. Iya Bu ya. Iya. Koce, ya. Cuci, oke. Dalam percakapan ini apa yang ingin dicapai oleh Bu Andin? Hmm, begini, Bu. Kan anak-anak itu kan kalau misalnya di jam-jam pelajaran siang gitu ya, itu kok kayaknya males gitu ya, kayaknya bosen. Terus kepalanya itu ditaruh di meja gitu. Kayak seolah-olah pembelajaran saya ini membosankan, kemudian monoton, kayak seolah-olah itu seperti itu. Apalagi kalau misalnya setelah jam olahraga. Kayaknya anak-anak itu tidak ada semangat untuk belajar lagi gitu loh. Kayak apa ya, kayak nggak bersemangat, tidak antusias. Jadi saya tuh bingung gitu. Bagaimana anak-anak ini biar semangat dalam pembelajaran, antusias, seperti ketika jam pertama atau di mata pelajaran yang memang anak-anak sukai gitu ya. Apalagi kalau jamnya itu jam terakhir, kemudian jamnya itu misalnya matematika, setelah jam olahraga, kayaknya anak-anak itu tidak bersemangat sama sekali. Bosen, kepalanya ditaruh di meja, kayak seperti itu, Bu. Dengan yang dihadapi oleh Bu Andin, anak merasa malas dan seterusnya tadi, apakah Bu Andin di sini mempunyai angan-angan yang harus dilakukan bagaimana anak-anak itu agar tidak bersikap seperti itu? Iya. Kalau saya sih pinginnya ini, Bu, ya, pinginnya. Karena anak-anak itu merasa bosan dan monoton, berarti kan bagaimana caranya saya itu mengajar itu menarik perhatiannya anak-anak, sehingga anak-anak itu bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Nah, rencananya, maksudnya itu yang akan saya lakukan itu misalnya ya, saya itu akan menggunakan metode pembelajaran inovatif. Jadi yang disarankan oleh pemerintah itu, Bu, seperti misalnya metode pembelajaran PBL itu, eee, problem based learning, atau kemudian menggunakan PJBL. Project based learning atau menggunakan group investigation. Jadi saya itu akan menggunakan metode-metode pembelajaran inovatif untuk bagaimana ya untuk meningkatkan semangatnya anak-anak itu tadi. Bagaimana anak-anak itu di jam terakhir sehingga anak-anak itu bersemangat. Lah, kan kalau pembelajaran yang berbasis masalah itu kan, membuat anak-anak itu kan terlibat secara aktif, Bu. Kan anak-anak nanti itu kan dikelompok-kelompokkan, kemudian mereka itu, bekerja di dalam kelompok, kemudian dia itu aktif karena kan memang dia yang mencari masalahnya, kemudian dia yang menyelesaikan masalah, seperti itu, Bu, kalau, yang ada di pikiran saya. Jadi menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif itu tadi, gitu. Oke, dari pemikiran Bu Andin untuk mengatasi masalah dengan menggunakan pembelajaran yang berinovatif, di mana pembelajaran tadi ada yang PPL, PJBL, Group Investigation. Lah, setelah rencana Bu Andin itu, Bu Andin mempunyai rencana, terus mau diterapkan ke anak-anak itu
bagaimana? Apa sudah diterapkan atau bagaimana ke anak-anak seperti itu? Saya dulu itu pernah sih Bu menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Lah di pembelajaran menggunakan metode inovatif PBL, Problem Based Learning itu, ternyata anak-anak itu memang bersemangat dalam pembelajarannya, Bu. Jadi anak-anak itu tertantang. Kan pertamanya itu kita harus mengidentifikasi masalah, Bu. Saya hadirkan video, jadi saya hadirkan konten-konten gitu kan, Ibu. Video saya berikan media video, saya berikan media teks, saya berikan media PPT. Jadi anak-anak itu tertarik. Kemudian kan anak-anak ditantang untuk menggali masalah dari video tersebut, Bu. Lah, kemudian kan masalah itu kan didiskusikan di dalam kelompoknya. Ternyata hal itu tuh mampu membuat anak-anak itu aktif dalam pembelajarannya. Walaupun anak-anak itu waktu itu kondisinya siang gitu ya. Tapi mampu membawa anak-anak ini menjadi bersemangat, ngono. Kemudian kelas itu menjadi hidup. Nah, jadi karena itu tadi, makanya saya itu mau menggunakan metode-metode pembelajaran yang inovatif itu tadi untuk menyelesaikan permasalahan di kelasnya saya, Bu. Gitu, Bu. Oke. Tadi kan Bu Andin sudah menjelaskan tentang rencana aksi yang akan dilakukan Bu Andin ke anak-anak. Setelah melakukan rencana aksi, ternyata anak-anak itu tersebut bisa mengikuti pembelajaran Bu Andin yang lebih menyenangkan meskipun anak-anak tersebut telah selesai pembelajaran olahraga atau pembelajaran tersebut dilakukan pada siang di mana anak-anak tersebut merasa payah, capek. Dengan metode yang diterapkan Bu Andin tadi, anak-anak bisa merasa nyaman, merasa senang meskipun pembelajaran dilakukan di akhir pembelajaran dengan suasana yang seperti saat ini. Dalam melakukan rencana aksi tadi yang dilakukan Bu Andin di dalam kelas, eh, adakah anak-anak tersebut yang Ya. merasa bagaimana gitu, boring atau bagaimana? Terus adakah anak yang merasa semangatnya lebih bergejolak dengan pembelajaran yang dilakukan Bu Andin tadi? Kan awalnya kan anak-anak itu tidak bersemangat gitu ya, Bu, ya. Karena kecapean itu tadi ya kan, Bu, ya. Kondisi lapar, capek, habis olahraga, pikirannya jadi nggak fokus. Lah, kemudian dengan menggunakan metode itu tadi, ternyata kan anak-anak semangat, Bu. Karena kan di situ kan anak-anak berkelompok, mengidentifikasi masalah. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang merangsang anak-anak untuk aktif dalam pembelajarannya. Gitu, Bu. Jadi kalau menurut saya ya perasaan anak-anak semakin bahagia. Setelah kemudian anak-anak saya berikan refleksi, ternyata mereka cukup puas dengan metode itu. Dan dia merasa senang dengan metode-metode yang pembelajaran yang terjadi dengan metode yang saya lakukan tadi, Bu, yang menggunakan metode inovatif itu tadi. Gitu, Ibu. Setelah apa yang dilakukan Bu Andin, adakah atau bisakah tercapai 100%, dikatakan 100% berhasil Bu Andin membawa anak-anak ke jenjang yang merasa boring dalam pembelajaran di jam terakhir atau setelah pembelajaran olahraga tersebut ke pembelajaran yang digunakan Bu Andin yang menggunakan berbagai macam metode seperti tadi? Eee, Kalau menurut pengalamannya saya itu, Bu, ya, jadi kalau misalnya tingkat keberhasilannya itu ya, yang tadinya tidak bersemangat menjadi bersemangat, yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, dan hasil pembelajarannya juga bagus, itu kalau menurut pengalaman saya itu sudah mencapai peningkatan yang signifikan, Bu, yang tadinya itu di bawah
50%, sekarang itu sudah mencapai 98%. Tentu saja ada 2%-nya yang human error ya Bu ya. Pasti ada kan salah satunya yang tidak berhasil itu pasti ada. Tapi dengan peningkatan yang dari di bawah 50% mencapai 90% itu sudah melampaui dari 50%. Jadi menurut saya efektif kalau saya gunakan lagi untuk menyelesaikan permasalahan di kelas saya gitu. Oke, terima kasih. Untuk Terima kasih. mencapai yang diinginkan Bu Andin tadi seperti dalam pembelajaran, siapa sajakah yang perlu dilibatkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Bu Andin seperti tadi? Ya, kalau menurut saya itu Bu ya, kalau menurut saya untuk mendukung rencana saya ke depannya, pasti saya akan bekerja sama dengan teman sejawat, Bu. Jadi saya tuh punya teman, guru kelas 5 Bu. Kan kelas 5 dan kelas 6 itu kan satu fase, Bu. Jadi saya itu mem- berharap, maksudnya saya biasanya itu memilih teman saya ini yang namanya itu Bu Trisna, Bu. Lah, menurut saya Bu Trisna ini eh, adalah teman untuk berbagi cerita atau bersama-sama memikirkan solusi yang tepat untuk permasalahan kelas. Karena kan itu tadi Bu, kita kan sama-sama satu fase yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Trisna ini kan sudah pernah melakukan pembelajaran menggunakan metode-metode inovatif juga. Jadi menurut saya tepat sekali kalau saya itu bekerja sama dengan Bu Trisna. Karena kan Bu Trisna itu sudah berpengalaman dalam menggunakan pembelajaran yang menggunakan metode-metode inovatif. Selain itu kan itu tadi Bu, satu fase. Jadi menurut saya orang yang paling tepat adalah Bu Trisna, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih. Selain mungkin ya Bu ya, selain ada teman sejawat tadi yang satu fase, apakah diperlukan babak kepala sekolah atau teman lain untuk merefleksi pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tadi? Mungkin aja dilakukan sharing atau bagaimana di dalam sekolah Ibu untuk atau agar pembelajaran tersebut bisa tercapai. Ada, Bu. Mungkin dengan Bapak Kepala Sekolah, karena kan Bapak Kepala Sekolah itu kan eh, pemimpin sekolah ya, Bu ya. Jadi Bapak Sekolah itu kan memang tugasnya itu kan mensupervisi anak buahnya. Jadi mungkin dengan berapa ini curhat, nah, dengan sharing dengan Bapak Kepala Sekolah, mungkin nanti akan didapatkan apa kelemahan saya dan apa yang perlu diperbaiki juga bisa. Jadi Bapak Kepala Sekolah juga akan membantu saya dalam menyelesaikan pembelajaran ini, Bu. Jadi selain dengan Bu Trisna, mungkin nanti saya akan eh, berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, Ibu. Seperti itu, Bu. Iya. Eh, Setelah yang dilakukan Bu Andin tadi untuk mencapai pembelajaran yang diinginkan, yaitu agar anak-anak tadi dalam pembelajaran di akhir pembelajaran atau setelah olahraga anak-anak bisa bersemangat lagi dengan menerapkan pembelajaran yang berinovatif dan agar pembelajaran ini berhasil, Bu Andin tadi sudah melakukan sharing dengan teman sejawat terutama teman yang sama tadi yang ngajar di kelas 5 dan kelas 6 terus sharing juga melakukan untuk dengan Bapak Kepala Sekolah. Di sini yang saya tanyakan di dalam pembelajaran tadi dalam agar berhasil selain sharing dengan kepala sekolah dan teman sejawat, bagaimana dukungan dari wali murid seperti itu?
Dukungan dari wali murid Bu, ya. Sebenarnya wali murid juga berperan aktif ya Bu ya dalam hal ini. Pasti wali murid itu memang harus ikut terlibat dalam keberhasilan pembelajaran. Cuman untuk kegiatan pembelajaran ini wali murid untuk sementara dukungannya itu adalah dukungan dari rumahku. Mungkin di rumah anak-anak itu di anaknya maksudnya, anaknya itu mungkin diobrak-obrak untuk mempelajari dahulu maksudnya materi yang akan kita pelajari besok seperti itu, Bu. Tapi untuk ke depan maksudnya di kelasnya mungkin saya lebih ke teman sejawat, Bu, untuk ke teman sejawat dengan kepala sekolah. Kalau yang dukungan dari wali murid itu lebih ke dari rumahnya, Bu. Jadi untuk mempersiapkan pembelajarannya, gitu, Bu. Oh, terima kasih. Jadi selain adanya sharing dengan teman sejawat dan kepala sekolah, Ibu tadi juga berusaha ya Bu ya untuk men-share materi apa yang akan Ibu ajarkan besok untuk mempersiapkan kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Mungkin ada lagi Bu selain itu? Saya rasa, iya, saya rasa itu dulu, Bu. Jadi untuk sementara yang bisa saya lakukan untuk ke depannya itu dulu. Kolaborasi dulu dengan sama teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan dengan wali murid. Jadi seperti itu, Bu. Ya. Setelah tadi sudah ada rencana Sudah. eh, planningnya Ibu Andin seperti ini. Menurut Ibu, berhasilkah rencana tersebut untuk kedepannya? Jika misalkan jika kurang, oh saya akan nanti menambahi kegiatan saya agar lebih berhasil lagi. Jika berhasil, saya akan mempertahankan kegiatan yang sudah lakukan atau bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya ya berdasarkan pengalaman yang saya lakukan, dengan melihat juga pengalaman teman saya, Bu, saya rasa rencana yang akan saya lakukan itu signifikan, Bu, berhasil. Bahkan saya yakin keberhasilannya itu lebih dari 50%, bahkan mencapai. Kalau yang tadinya itu 98%, saya yakin sekarang malah 99,99%. Seperti itu, Bu. Jadi saya yakin Iya, sekali. iya, bagus. Berarti bagaimana perasaan Ibu jika tercapai hal tersebut? Perasaan saya ya pasti bahagia kalau misalnya apa yang saya lakukan, metode yang saya lakukan itu berhasil untuk meningkatkan semangatnya anak-anak, anak-anak menjadi aktif dalam pembelajaran, tidak merasa bosan, dan dia tidak merasa kalau pembelajaran saya monoton. Saya pasti senang sekali, Bu. Apalagi kalau misalnya pembelajaran saya ini akan menginspirasi teman sejawat saya agar pembelajaran di kelasnya itu juga bisa menyelesaikan permasalahan di kelasnya. Pasti saya senang sekali, Bu. Itu. Ya. Berarti dengan ini Bu Andin juga bisa mengimbaskan dengan teman sejawat yang ada di sekolah. Di sini di sekolah itu di sekolah Bu Andin bisa sama-sama bisa menyelesaikan jika ditemui masalah yang sama di kelasnya dari rekan-rekan teman sejawat lainnya. Begitu ya, Bu? Betul, Bu. Iya. Terima kasih Bu Andin karena waktunya kurang 1 menit. Jadi di sini Iya. eh, tentang tadi Bu Andin tadi untuk mengatasi masalah anak yang di mana masalah Bu Andin itu anak dalam mengikuti pembelajaran, anak merasa bosan di jam-jam terakhir atau anak merasa bosan setelah pelajaran olahraga Bu Andin dengan pembelajarannya dengan mengubah strategi pembelajaran di mana pembelajaran dengan apa tadi Bu Adi, dengan menggunakan Oh, pembelajaran yang inovatif ya Bu ya, yang iya, mau iya. diterapkan.
di sini Bu Andin sudah mencoba menerapkan dan refleksi dari anak-anak merasa bahagia, merasa senang, merasa bisa dikatakan merasa tertantang untuk mengikuti pembelajaran meskipun di jam-jam terakhir. Dan untuk mencapai keberhasilan yang ingin dicapai Bu Andin tadi, Bu Andin melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dan sering-sering melakukan sharing dengan masalah yang dihadapi Bu Andin. Mungkin saja masalah tersebut dihadapi oleh guru lain, sehingga solusi yang dipunyai Bu Andin tadi bisa diterapkan di kelas lain. Seperti itu ya Bu Andin. Iya, betul sekali, Ibu. Iya. Terima kasih Bu Andin karena waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih sama Bu Andin. Semangat selalu, Sama-sama. sukses selalu dalam dalam mendidik anak didik kita. Sekian dari saya Bu Terima Andin. kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nuning, ini waktunya sudah mau habis. Ayo langsung aja ya. Cepet ya. Iya, ini sudah 52, padahal sampai jam 8. Oh ya, wes, ya, 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 ya. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Andin hari ini? Baik, Bu. Walaupun sedikit galau ya, Bu ya. Iya, kenapa Bu Andin sedikit galau? Padahal kita hari ini bertemu cuma 15 menit. Pasti kalau sedikit galau banyak yang diceritakan ya Bu Andin ya. Iya, Bu. Banyak permasalahan di kelas saya, Bu. Pusing saya jadi guru, Bu. Iya Bu Andin, marilah kita di sini mencoba berbincang-bincang tentang masalah yang dihadapi oleh Bu Andin. Kita di sini mempunyai waktu 15 menit ya Bu Andin. Iya, Bu. Oke, bisa saya mulai Bu Andin. Iya, bisa, Bu. Ya, dari percakapan ini, apa yang ingin dicapai oleh Bu Andin? Begini, Bu. Kan saya tuh kan ngajar kelas 6 Bu ya. Ketika jam-jam terakhir itu Bu ya kan, anak-anak itu kok cenderungnya itu bosan, tidak bersemangat, kepalanya itu ditaruh di meja, karena jam terakhir Bu, panas-panasnya, lapar, kondisi lapar, sudah siang, ditambah lagi kalau setelah jam pelajaran olahraga. Jadi anak-anak itu kayak nggak bersemangat, nggak bertenaga, tidak antusias, dan seolah-olah saya itu merasa kalau pembelajaran saya itu tidak menarik, monoton, tidak bisa menarik minatnya anak-anak kayak gitu, Bu. Gimana itu, Bu? Dari masalah yang dihadapi Bu Andin, anak yang kurang semangat setelah pembelajaran di jam terakhir atau setelah olahraga, seperti itu yang dihadapi Bu Andin. Terus langkah apa yang akan dilakukan Bu Andin untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya ini Bu ya, kan itu kan di jam terakhir Bu ya. Kan anak-anak itu kan males, kan bagaimana untuk bersemangat maksudnya ya. Jadi itu saya itu rencananya itu pinginnya saya itu membuat pembelajaran ya, mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang menarik. Nah, salah satunya yang bisa saya gunakan itu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang berbasis, yang berpihak pada anak. Jadi berbasis pada anak, Bu. Jadi melibatkan anak, bagaimana anak itu bisa aktif, semangatnya itu bisa naik, bisa antusias, begitu, Bu. Rencana saya sih begitu.
Lah, untuk rencana metode pembelajaran yang saya gunakan itu saya tuh juga ini Bu mengadopsi metode-metode yang disarankan oleh pemerintah. Jadi contohnya itu Bu ya, menggunakan pembelajaran problem based learning atau menggunakan model pembelajaran project based learning atau group investigasi. Banyak sih sebenarnya Bu, cuman yang akan saya lakukan pertama itu mungkin yang problem based learning mungkin Bu ya. Kayaknya seperti itu Bu. Iya. Sebelum melakukan rencana Bu Andin untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Andin, dari nilai 1 sampai 10, kira-kira itu Bu Andin mencapai nilai yang keberapa? Ya, kalau kemarinnya ya Bu ya, itu ya nilainya itu 5 Bu. Setengah lah. Saya juga nggak berani tinggi-tinggi Bu. Gitu Bu. Kan anak-anak tidak bersemangat Bu. Jadi ya saya menilainya ya 5 gitu sebelumnya. Tapi kalau nanti ketika saya sudah menggunakan metode pembelajaran, ya saya yakin 99,99% Bu. Pede ya Bu ya. Itu Bu. Iya. Bagus Bu Andin, yang ingin dicapai 99,9% mendekati sempurna ya Bu Andin. Untuk yang Ya, keinginan Bu Andin untuk mencapai nilai 99,9%. Selain mengubah pembelajaran yang dengan mengubah metode-metode tadi dalam pembelajaran agar anak merasa tidak bosan dalam pembelajaran jam-jam terakhir atau setelah olahraga. Bu Andin memerlukan eh, kerjasama atau kerjasama dengan siapa saja agar Bu Andin mencapai nilai yang diinginkan tadi. iya Bu. Jadi untuk mencapai rencana saya itu, saya akan berkolaborasi Bu. Tentunya berkolaborasi dengan teman sejawat Bu. Jadi saya dengan teman sejawat. Jadi kan saya itu punya teman guru kelas 5 Bu. Namanya itu Bu Trisnawati. Lah, kemudian karena kenapa kok Bu Trisnawati yang saya ambil Bu? Kan Bu Trisna ini kalau sama saya itu kan satu fase Bu. Kelas 5 sama kelas 6 satu fase. Kemudian Bu Trisna ini sudah pernah melakukan model pembelajaran, maksudnya mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan metode-metode yang inovatif itu tadi Bu. Makanya saya akan berkolaborasi dengan Bu Trisna. Ya, tentu saja selain Bu Trisna, saya nanti juga akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, termasuk dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi nantinya itu bisa melihat kelemahan dan kelebihan pembelajaran saya. Jadi apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu dipertahankan. Seperti itu, Bu. Selain melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, mungkin ada lagi Bu Andin agar rencananya bisa mencapai 99,9. Karena nilai ini bisa dijadikan inspirasi ya buat teman-teman guru yang lain seperti itu. Ya, kalau menurut rencana saya sih yang utama ya saya bekerja sama dengan teman sejawat dulu itu, Bu. Jadi itu yang utama, Bu. Yang lainnya belum dulu, Bu. Itu dulu menurut saya. Berarti dengan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, eh, bisa untuk mencapai nilai yang diinginkan oleh Bu Andin ya. Dengan adanya rencana seperti itu, eh, kapan hal itu mulai dilakukan, Bu Andin, agar tercapai? Ay, Bu Nuning,
Bisa Iya, iya, diulangi lagi Bu Nuning itu tadi kok kayaknya iya, terputus. Ya, putus-putus. Suara sinyal saya putus-putus. ya. Tadi kan rencana Bu Andin mau melaksanakan kolaborasi, hari sebagainya itu dengan teman sejawat atau yang lain. Itu kira-kira kapan ya enaknya itu dilakukan oleh Bu Andin agar bisa tercapai apa yang diinginkan Bu Andin atau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Andin? Segera Bu, sebentar lagi pulang sekolah saya akan menemui Bu Trisna dan saya akan merencanakan berkolaborasi, maksudnya kita itu akan berdiskusi tentang metode yang akan saya lakukan. Kemudian saya akan meminta koreksi kepada Bapak Kepala Sekolah dan akan selanjutnya minggu depan, kan sekarang hari Sabtu ya Bu ya, jadi minggu depan hari Senin sudah bisa saya lakukan untuk pembelajaran di kelas. Iya. Sangat bagus Bu Andin. Tadi cara-caranya untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Andin. Sungguh luar biasa Bu Andin untuk melakukan hal tersebut. eh Setelah masalah tercapai, saya di sini sudah mencapai 15 menit Bu Andin ya kita berbincang-bincangnya di sini. Ya Bu. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.